Selamat pagi dan shalom. Saudara-saudara jemaat kekasih yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam kebaktian secara online dalam masa 2 minggu ke depan. Untuk itu saudara-saudara, mari kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam persekutuan minggu pagi ini. Untuk itu saudara-saudara, marilah kita bangkit berdiri dan kita akan menyanyi dan menyambut dengan pujian dari Kidung Jemaat nomor 295. Kita akan nyanyikan ayat yang pertama. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, kita akan mendasari kebaktian minggu pagi hari ini. Firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis di dalam Yakobus 3 pada ayat yang 18 di sana berbunyi, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saya ulangi, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita akan sambut PKJ 216 ayat yang pertama. Berlimpah sukacita di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan yang di dalamku. Saudara-saudara, marilah kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Matius 22 ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40 yang kita kenal dengan hukum kasih, yaitu sebagai berikut. Jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara, menurut tabiat kita yang lama, sungguh kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Berdasarkan firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 1 pada yang 8 dan yang ke-9, di sana berbunyi, "Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Saudara-saudara, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan marilah kita mempersekutukan diri dalam kekudusan Tuhan. Mari kita mengaku dosa-dosa kita secara pribadi. Saudara-saudara, marilah kita bersama-sama mengaku. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kebudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Sebagai gereja kami sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutupi diri, kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami. Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu, baharulah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, dalam Yesus Kristus Juru Selamat, sesuai janji-Mu. Amin. Kita akan menyambut dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 39 pada ayat yang pertama. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengundang kita berdiri. Marilah kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan penuh syukur untuk menerima berita anugerah. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa
pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah dengan menuruti janji Tuhan yang terdapat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Silakan duduk kembali. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru, yang tertulis di dalam 1 Yohanes pada yang ketiga, 1 Yohanes 3 pada yang ke-18 berbunyi, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Amin. Kita akan sambut dengan menyanyi dari PKJ 258. Kita akan nyanyikan ayat yang pertama. Dekat padamu, mengiring Tuhan tiada jemu. Bila kau bimbing jalan hidupku, tidak ku takut Dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli. Untuk itu saudara-saudara jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kami silakan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 52 pada baitnya yang pertama. Oh
Mari kita berdoa, memohon kekuatan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan Roh Kudus, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Berikanlah kami hati dan pikiran yang taat untuk mendengar Tuhan serta urapi kami dengan kuasa-Mu, sehingga menjadi pelaku-pelaku firman yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, saya mengundang kita semua berdiri. Kita akan membaca firman Tuhan yang diambil di dalam kitab Matius 18, ayatnya yang ke-15 hingga ayat yang ke-20. Demikianlah firman Allah tentang menasehati sesama saudara. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Silahkan duduk kembali, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Hari ini kita beribadah di dalam rumah kita masing-masing. Dan hari ini firman Tuhan yang menjadi nas dalam Matius 18 ayat 15 sampai ayat yang ke-20 diberikan tema nasihat untuk hidup berdamai. Ketika saya bertanya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, siapakah yang tidak pernah bersalah? Kedua, siapakah di antara kita yang tidak pernah memiliki musuh? 2 pertanyaan ini saya mau memberikan satu ungkapan yang banyak orang juga menuliskannya atau juga mencatatkannya. Demikian, 1000 kawan masih terlalu sedikit dan memiliki satu musuh terlalu banyak. Saudara, menarik untuk dicermati
Pernyataan 1000 kawan masih terlalu sedikit. Dan memiliki satu musuh terlalu banyak. Ini saya mau mengajak kita untuk merenungkan, memahami betapa beratnya ketika seseorang memiliki musuh dan bahkan menjadi sebuah beban yang berat, menjadi kuk di dalam punggungnya. Ketika itu menjadi kuk buat saudara dan saya. Apakah saudara dan saya mau melepaskan kuk ini supaya kita mengalami kedamaian, supaya kita mengalami kesejahteraan iman, kedamaian jiwa? Pastinya Bapak Ibu Saudara mau untuk bersama-sama membuang kuk itu, sebab kuk itu bisa menjadi racun untuk kita. Ada beberapa tips yang kita temukan Bapak Ibu Saudara. Dalam pembacaan kita pada hari ini dikatakan, apabila saudaramu berbuat jahat, tegurlah dia di bawah 4 mata. Tegurlah dia di bawah 4 mata, yang dimaksudkan adalah hanya dia dengan kita. Ketika dia punya masalah atau ketika ada persoalan yang harus segera diselesaikan, sebab Tuhan tidak mau bahwa persoalan itu sampai matahari terbenam, masih disimpan. Di sini juga sedang menunjuk bahwa persoalan itu cukup hari ini harus diselesaikan antara kau dan saya, misalkan seperti itu. Tidak perlu yang lain mengetahui, tidak perlu yang di sebelah kanan mengetahui, tapi hanya kita sendiri. Mari kita selesaikan. Ada yang katakan mari kita selesaikan secara jantan. Artinya apa sekali lagi? Bahwa Allah tidak mau pikiran kita, hati kita hanya terfokus kepada sebuah persoalan. Yang kedua saudara, yang menarik di ayat yang ke-16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Nah, ini menarik Bapak Ibu Saudara. Ketika ada persoalan, tadi taruhlah tidak terselesaikan, perlu ada saksi untuk menguatkan, untuk meneguhkan apakah benar persoalan itu. Namun kita juga tidak bisa memungkiri bahwa ketika saksi itu kadang juga berpihak kepada orang yang menginformasikan itu, sehingga perkataan-perkataan saksi itu bisa membela dari bisa pernyataan yang salah. Seharusnya ketika bicara tentang menjadi saksi, iya, ketika kita melihat bahwa tindakan yang mengadu itu salah, ya kita katakan salah. Ketika itu mengadu itu benar, ya kita katakan benar, saudara. Nah, kenapa? Supaya ketika kita menjelaskan secara runtut mana kebenaran-kebenaran yang memang harus kita ungkapkan dengan kebenaran, mana yang salah yang harus kita ungkapkan itu bahwa kesalahan, saksi ini memberikan satu pemahaman. Ini loh bagaimana caranya kita mengatasi, bagaimana kita akhirnya menjadi mediatornya, katakan seperti itu. Supaya persoalan yang tadinya bagaikan api yang kecil tidak akan membakar, tidak akan menghanguskan rumah.
Namun kita juga tidak memungkiri bahwa kadang persoalan yang sangat kecil dan bahkan sangat sepele bisa menjadi sangat luas, dalam, dan bahkan melebar. Memang lidah tidak bertulang, tetapi lidah dapat membakar dunia. Artinya saya mau mengajak kita berhati-hati ketika kita menjadi sebuah saksi. Berhati-hati untuk kita juga menceritakannya. Artinya harus dengan hati, Bapak Ibu Saudara. Ini harus menjadi sebuah catatan. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, di ayat yang ke-17, jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Tahap yang ketiga, ketika persoalan ini dengan dihadirkan beberapa saksi, dihadirkan beberapa orang, tetapi boleh dikatakan belum deal, belum selesai, harus adakan pertemuan yang semakin banyak orang. Dikatakan di situ dihadirkan atau disampaikan kepada jemaat. Kalau jemaat kan berarti cukup banyak. Berarti persoalan-persoalan ini semakin meluas. Persoalan-persoalan ini semakin orang banyak mengetahui. Dan ketika persoalan itu semakin banyak orang mengetahui, maka akan semakin rumit dan mungkin bisa terjadi sebuah perpecahan, saudara. Kalau sampai itu tidak terselesaikan, kita tetap kembali harus menganggap, saya katakan demikian Bapak Ibu Saudara, atau dikatakan firman itu, pandanglah dia sebagai orang yang tidak kenal Allah. Artinya saya menangkap itu abaikan saja, abaikan dan cuek saja, anggap saja seperti tong kosong nyaring bunyinya. Atau di situ dilukiskan sebagai pemungut cukai. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah memahami karakter sebagai seorang pemungut cukai seperti apa. Nah, ketika digambarkan sebagai seorang pemungut cukai atau seorang yang tidak mengenal Allah, saya mau katakan itu bebal. Maka saudara sekalian, 4 tahap ini yang di dalam Alkitab kita melihat secara runtut, dan Yesus sendiri yang menyampaikan itu kepada umat. Supaya apa? Supaya kita sekali lagi menyadari dan melepaskan itu bahwa persoalan saudara sudah selesai dengan saya. Supaya sekali lagi tidak berlarut-larut. Ini saya mau bagikan atau sharingkan Bapak Ibu Saudara. Ada seorang yang memberitahukan kasusnya kepada seorang pendeta. Itu disampaikannya, dan menurut pengamatan pendeta, enggak ada apa-apanya. Ketika kami telisik sudah cukup. Dan ketika pendeta diam, sudah enggak ada masalah, diamkan saja. Mungkin ada yang katakan, pendeta itu tidak becus untuk mengatasi sebuah masalah. Yang kedua, mungkin ditemukan satu kasus, taruhlah dia kasus berzina. Sudah kami selesaikan dan tidak usah diberitahu. Di luar biasanya cukup ramai. Kenapa tidak diberitahukan? Padahal saya pikir kita hanya cukup ketika dia sudah mengaku dosa dan dia sudah berdosa di hadapan Tuhan, mengakuinya, stop. Karena ini bukan sebuah
hal yang harus dibicarakan secara luas. Tapi kadang ada jemaat yang menuntut seperti itu. Apalagi kalau persoalan-persoalan itu tidak terselesaikan, mungkin akan ramai sekali. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang menjadi sebuah catatan. Bagaimana supaya sekali lagi bahwa setiap persoalan hendaklah kita berpikir bersama, aku mau menyelesaikan persoalan dengan seseorang dan aku akan mau berdamai, maka aku mau melupakan persoalan itu dan melupakan itu dan tidak mengingat-ingat lagi. Artinya di situ stop sampai di situ. Berani Bapak Ibu Saudara? Ketika kita berani dan kita sepakat, ya aku melupakan persoalan saudaraku, aku melupakan perbuatan dosa saudaraku, aku akan menjadi damai. Sehingga jelas firman Tuhan dikatakan di dalam ayat yang ke-18, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Jadi apa yang kita lepaskan pengampunan akan menerima pengampunan, saya katakan. Tetapi ketika kita masih tetap mengikat dan mengingat dosa-dosa itu, kita pun masih di dalam cengkraman dosa-dosa itu. Dan bahkan saya katakan boleh akan memperburuk pikiran kita, akan memperburuk kehidupan kita. Yang tadinya harus bisa tertawa, terbahak-bahak, tapi karena kita masih menyimpan ini, kita nggak bisa. Kita melipat, kita akan senyumnya pun sangat berat, saudara. Sekali lagi, kita harus berani melepaskan pengampunan, melepaskan itu untuk kita menjadi damai. Maka ada poin yang sangat luar biasa. Di ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20. Ketika kita melepaskan pengampunan dan hidup berdamai. Itu ayat yang luar biasa dan sering menjadi sebuah ayat emas di ayat yang ke-19. Di mana dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Saya katakan demikian, ketika engkau dan saya sudah berdamai, kami sudah minta maaf, engkau sudah minta maaf, kita meminta maaf kepada Tuhan dan Tuhan pulihkan. Jelas, orang yang sepakat, orang yang berdamai, orang yang menanggalkan dosa-dosanya dan menerima pengampunan dan mengalami pemulihan ini dikatakan dua orang yang sepakat meminta apapun Tuhan dengar dan Tuhan jawab. Ini tegas saudara. Maka jangan Bapak Ibu Saudara di dalam rumah tangga bertengkar. Jangan di dalam kehidupan berjemaat bertengkar. Mungkin kita udah sering kali berdoa, tetapi kita masih punya sifat kecengkelan, punya sifat yang tidak pendamai. Akhirnya kok saya katakan, saya melihat gak ada faedahnya kita berdoa, gak ada faedahnya kita beribadah. Maka seharusnya dan seterusnya kita harus memberikan shalom, memberikan damai kepada orang supaya doa-doa kita itu didengar dan dijawab oleh Tuhan, bahkan Tuhan akan mengabulkan permintaan-permintaan kita. Ayat ke-20 dikatakan, sebab di mana dua orang atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ Allah ada di tengah-tengah kita. Allah mau perkumpulan itu terjadi karena kita menghadirkan shalom,
kita menghadirkan damai sejahtera, kita mengalami hidup dalam pendamaian. Sebab Allah benci dengan dosa, tapi Allah suka dengan damai. Maka hiduplah berdamai dengan semua orang. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Kita akan merespon kebenaran firman Allah dengan menyanyi dari KK 357 bait yang pertama. Siapa yang ada sama Tuhan, bersedia lama dunia, hidupnya mulia, dalam kaya Bapa, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sangkanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saya mengajak kita untuk berdoa dalam doa syafaat dan terlebih dahulu ketika ada teman yang kau anggap menjadi musuh. Saat ini engkau mengulurkan tanganmu untuk memberikan pengampunan kepada dia. Terlebih ketika dia di antara kita, ketika ada di sebelah kanan kita, kiri kita, atau belakang kita. Tidak usah malu untuk istriku, suamiku, anakku, mama, papa, oma, opa, aku mengampunimu. Aku mau hidup berdamai denganmu. Aku tidak mau mengingat-ingat lagi kesalahan-kesalahan yang lalu. Dan aku mau hidup baru. Sebab aku sudah diperbarui dalam Kristus Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara, berikanlah pengampunan supaya saudara menerima damai sejahtera dan kesepakatan dalam damai sejahtera. 2 orang, 3 orang berkumpul, dikatakan di situ, Tuhan hadir dan Tuhan akan mengabulkan doa-doamu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mengundang Engkau yang memperbaharui hidup kami, untuk kami membenci dosa, untuk kami melepaskan pengampunan terhadap orang yang bersalah terhadap kami, dan kami mengasihi dia. Kami mengasihi dan ingin mau bersahabat dengan dia. Tuhan, kami manusia yang tidak sempurna, dan kami mau belajar dari Engkau yang selalu datang memberikan kedamaian untuk semua orang. Bersama dengan umat-Mu hari ini Tuhan, pendamaian kami alami, dan pendamaian ini kami akan menaikkan dengan permohonan doa dan ungkapan syukur. Kami bersyukur bersama dengan saudara-saudara kami yang sepekan ini merayakan sukacita di hari ulang tahunnya. Bersyukur karena kebahagiaan melawat dan memberkati keluarga mereka masing-masing. Bersyukur untuk kenaikan pangkat. Bersyukur untuk berkat yang Tuhan tambahkan. Bersyukur untuk berbagai hal yang dialami oleh jemaat-jemaat.
Dan hari ini pula juga kami mau bersyukur kepadamu Tuhan, sebab pemilihan majelis, calon majelis yang beberapa waktu lalu telah mengisi kesediaannya, sudah ada nama-nama yang tertera. Terima kasih Tuhan untuk rahmat-Mu yang mengetuk hatinya untuk melayani umat dalam GKO Tangerang ini untuk periode 2021 sampai 2026. Dan bila kami mendukungnya, kami membantu mereka untuk mereka melayani dengan sukacita dalam jemaat GKO Tangerang ini. Demikian juga panitia yang terus berupaya, Engkau pula yang menolong, memampukan, Engkau yang membangun rumah tangga mereka masing-masing, supaya rumah tangganya diberkati. Demikian pula ya Tuhan untuk semua jemaat yang telah mengambil bagian dalam pemilihan tersebut, Engkau juga memberkati. Dan ketika mereka terlibat di dalam pemilihan, mereka mendukung supaya calon-calon yang Tuhan pilih mengalir melalui umat-Mu Tuhan, dan penentuannya kembali Tuhan yang berkehendak. Kami juga mau menyerahkan pelayanan-pelayanan ibadah 2 pekan ini secara online. Biar setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh setiap hamba-hambanya, Engkau memberkati, Engkau menyentuh setiap pendengar, sehingga pendengar-pendengar itu merasakan syukur, walau tidak di dalam gereja tetapi di dalam rumah pun firman Allah tetap diberitakan, dinyatakan, dan kuasa-Mu sama dari dahulu, sekarang, hingga yang akan datang. Urapi setiap umat yang mendengarkannya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pulihkan ketika mereka harus melakukan pemulihan pendamaian dengan semua orang. Komisi-komisi di dalam pelayanannya kami juga serahkan kepada Engkau, berkatilah mereka semua, pribadinya, pelayanannya, kiranya pelayanan dan pribadinya adalah sebuah komitmen untuk mempersembahkan hidupnya buat kemuliaan Tuhan. MS, pendeta-pendeta dan majelis Engkau berkati di mana saja mereka berada Tuhan, supaya pelayanannya menjangkau dan firman Allah diberitakan sampai ke ujung dunia. Pemerintah yang sedang memberikan atau mencari obat untuk COVID-19, Tuhan, kami meminta Engkau akan memberikan yang terbaik pengobatan itu, sehingga yang terpapar COVID-19 ini tidak berkembang, tapi semakin surut dan bahkan tidak lagi mereka sakit karena COVID-19 ini. Ketika ada jemaat yang sakit, Engkau Tuhan akan memberikan kekuatan, kesembuhan kepada mereka. Dan itu bukan menjadi sebuah ketakutan yang sangat, tetapi justru semakin mendorong kami untuk hidup dalam kekuatan, hidup di dalam penyerahan, dan tetap menjaga kesehatan kondisi fisik kami. Berkatilah kami semua ini Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, yang kami alaskan hanya satu nama yang sudah Allah Yesus sendiri mengajarkannya kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, tiba saatnya kita akan menyerahkan ucapan syukur kita atas setiap kasih dan pemeliharaan Tuhan
di dalam setiap hidup dan kehidupan kita. Untuk itu, mari kita mengingat firman Tuhan yang terambil dari Markus 12 pada ayat yang ke-43b sampai dengan 44. Di sana tertulis, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Untuk mengiringi jalannya kantong persembahan, mari kita angkat pujian dari KK 378. Kita akan nyanyikan ayat yang pertama. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa untuk mengucap syukur bagi persembahan ini. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Saudara tetap berdiri. Bapak Ibu Saudara, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 395 pada baitnya yang pertama. Saudara-saudara jemaat, terimalah firman Allah dan taatilah kebenarannya, serta nyatakanlah firman Tuhan itu bagi sesama insan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat 395, kita akan menyanyikan pada ayat yang ketiga. Sudah puja dirinya, dia putri kekal, yakin penuh hiduplah suara Tuhan ku
Mari kita masuk dalam satu